Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pemenang Pilpres adalah Prabowo Gibran. Jadi Prabowo bisa bernapas lega ya saat ini. Kegigihan dan tahan malu 4 kali ikut Pilpres ternyata berbuah hasil. Dia bersama Gibran jadi pemenangnya Pilpres. Ada satu hal yang agak lucu ya, Prabowo pidato di acara buka bersama di Partai PAN ya pada Kamis lalu. Pidato tentang curhat masa lalu yang masih terpendam di hatinya. Jadi Prabowo mengucapkan terima kasih kepada rival-rivalnya yaitu Ganjar dan Anies yang kompak memberikan skor buruk atas kinerja sebagai Menteri Pertahanan. Dia mungkin lagi momen dirinya mendapat skor 11 dari 100 dari Pak Anies ya. Debat Capres yang saya sudah agak sedikit shock ya. Ini bila Pak Prabowo ya, mendengar skor 11 dari 100 ya. Tetapi ya, sekarang saya terima kasih kepada rival-rivalnya kemarin karena dengan diajak rival-rivalnya rakyat Indonesia makin cinta, kata Pak Prabowo. Jadi semakin diajak semakin cinta rakyat Indonesia ya, kata dia. Tadinya sih agak shock ya waktu mendengar itu. Jadi sekarang malah terima kasih ya. Begitulah ucapan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga mengatakan saya terharu karena saya lihat di vlog-vlog ya, di sosmed anak-anak nangis-nangis marah-marah kalau ada orang yang Pak Prabowo dibully lah. Dan kalau lihat anak-anak itu nangis juga kalau nggak pakai kaos kimoy. Jadi ini ya lucu-lucu gimana gitu. Ya ampun Pak, kenapa masih aja teringat sampai sekarang? Saya aja sudah tidak ingat lagi soal itu. Justru kenapa Pak Prabowo curhat lagi, saya jadi ingat ya. Kayaknya skor dari Anies itu 11 dari 100 itu sangat membekas di hatinya Pak Prabowo. Meskipun dia seharusnya sudah bahagia menjadi pemenang Pilpres, bisa menikmati apa yang dia kerjakan, malah ingat yang susah-susah. Atau mungkin karena saat itu merasa harga dirinya terinjak-injak dengan sangat menyakitkan ya. Ya itu namanya kritik ya. Ya, jadi sudahlah sebagai seorang pemimpin ya, harus bisa menerima semua kata-kata baik positif maupun negatif. Ya, jadi bagaimana nanti kalau jadi presiden? Ya, susahnya kayak apa? Dikritik tiap hari dengan kata-kata kasar, dengan bahasa yang tidak senonoh. Nah, jadi ini harus mulai belajar ya, untuk menahan emosi dengan kritik-kritik yang ada. Ya itulah Pak Prabowo kan. Jadi jangan sampai dikritik terus kita main otoriter, disinggung sedikit main aparat, panjang urusannya nanti ya. Itu bisa kembali ke zaman Orde Baru. Nah jadi kenapa sih masih mengungkit hal-hal yang menurut saya itu remeh-temeh? Pak Prabowo itu sekarang yang sudah dipikirkan adalah bagaimana caranya Indonesia cepat maju, rakyatnya bisa tercukupi bahan dasar. Itu yang dipikir seperti itu gitu loh. Jadi kalau sambutan di partai-partai pendukung, bahaslah masa depan Indonesia ke depan. Nah, sehingga
rakyat tambah yakin bahwa Pak Prabowo betul-betul memikirkan negara ini. Kalau setiap acara partai yang dipikirkan cuma curhat kemarin, jual kemarin, was-was kita punya calon presiden yang tiap hari cuma curhat. Ya. Jadi curhat itu bagian daripada perjalanan kampanye. Sekarang sudah ditetapkan sebagai pemenang, berarti apa? Berarti di pundak Pak Prabowo itu sudah melekat tanggung jawabnya. Jadi sudah yang kemarin itu sudah dilupakan. Walaupun ada rasa sakit di hati itu tinggalkan aja sudah. Jangan nampak. Jadi dibahas tiap hari bagaimana perkembangannya, bagaimana minta saran rakyat, ahli-ahli politik, ahli ekonomi, semua itu yang harus dibicarakan. Sehingga dalam penampakan rakyat tambah yakin terhadap Pak Prabowo, oh memang layak untuk jadi presiden. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.